بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من
بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين الله أكبر. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya terasa sudah lama ya Pak ya nggak sholat seperti ini, sholat tasbih. Rasanya itu tadi itu kayak terasa semua dosa-dosa kita itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perasaan itu, apalagi tadi dikaitkan dengan ayat yang tadi sebenarnya saya baca itu. Nah, itu berkenaan juga dengan pada hari kiamat itu akan ada dua golongan manusia. Manusia yang pertama itu manusia yang akan dibangkitkan dalam keadaan wajahnya hitam pekat. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum, yaitu orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan wajahnya hitam pekat disebabkan oleh keangkuhan dan kekafiran mereka di dunia. Ini orang-orang kafir nanti ketika dibangkitkan dari alam kuburnya itu akan kaget Bapak Ibu. Akan kaget kenapa? Karena mereka tidak menyangka akan ada hari pembalasan. Jadi apapun yang mereka lakukan di dunia ini dianggap sebagai suatu perbuatan yang tidak akan ada balasannya. Makanya mereka suka-suka hati mereka. Mereka buat kecurangan, buat kejahatan, buat keburukan itu tanpa memikirkan adanya hari pembalasan. Kenapa? Karena emang dalam konsep mereka, dalam konsep kehidupan mereka itu nggak ada yang namanya hari pembalasan. Ini yang ada pembalasan itu, yang ada hari akhirat itu di mana? Dalam Islam ini Pak. Nah makanya mereka itu yang suka-suka hati mereka nyari dunia, bukan lupa dengan akhirat. Emang gak ada konsep akhiratnya. Makanya berbeda dengan kita orang-orang yang beriman ini. Apapun yang kita lakukan itu ada pertimbangannya. Pertimbangannya apa? Pertimbangan kalau ada kejahatan, keburukan yang kita buat walaupun sekecil biji zarrah, itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar tidak Bapak Ibu? Benar ya? Nah, maka kita tampilkan ayat di akhir surah Az-Zalzalah itu Allah menyebutkan seperti itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Adapun kebaikan yang orang enggak pernah memperhitungkan Bapak Ibu. Gak pernah diperhitungkan. Misalkan orang hanya menganggap memberikan apresiasi ketika kita melakukan hal-hal yang besar, tapi ketika kita melakukan hal kecil diingat apa enggak sama orang Bapak Ibu? Seringkali dilupakan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebiji atom itu apa? Sekecil, paling kecil sekarang itu atom Pak. Ada lagi yang lebih kecil lagi, namanya inti atom. Sekecil itu pun kita buat kebaikan, itu Allah masih menimbang kebaikan kita.
Yang kalau kita hadapkan di hadapan manusia, kira-kira manusia akan memberi apresiasi apa tidak? Kecil banget kebaikan kita. Malah yang kelihatan keburukan kita. Contoh misalkan, kita buat kebaikan, ada satu kesalahan. Yang kelihatan di hadapan manusia apa? Yang benar kita lakukan 9 kali, 1 kali kesalahan. Yang dilihat oleh manusia apa Bapak Ibu? Kesalahan. Tetapi Allah tidak demikian. Allah itu memperhatikan meskipun hal paling kecil yang tidak berharga di mata manusia. Jadi faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Hal yang enggak dianggap oleh manusia tetapi Allah memandangnya, menimbangnya, menjadikan itu sebagai ladang pahala buat kita. Begitu juga dengan keburukan, kezaliman, kejahatan yang kita buat. Mungkin kita pernah berbuat kesalahan dengan orang, gak terasa sama kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena gampang, apalagi kesalahan itu berupa ucapan. Lidah nggak punya tulang, bener nggak? Akhirnya apa? Gampang aja kita buat kesalahan ke orang, nggak pernah merasa punya kesalahan. Kenapa? Karena kesalahan itu kesalahan yang mungkin kecil. Ada omongan kita yang kurang enak didengar sama orang. Nah, kesalahan ini juga diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kesalahan yang kecil, kezaliman yang kecil, keburukan yang kecil juga diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan kebaikan yang kita buat. Itulah maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat orang-orang kafir itu ketika dibangkitkan dari alam kuburnya, qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Ini yang sering kita baca di surah Yasin. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Bahasa kita lah sekarang di sini ini, siapa yang bangkitkan saya dari kubur saya? Karena emang mereka itu enggak ada konsep hari berbangkit. Jadi kaget. Makanya dalam bacaan ini qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina, dalam hukum tajwid itu ada namanya saktah. Pernah dengar saktah? Apa saktah itu? Saktah itu adalah berhenti sejenak, tidak boleh tarik nafas. Jadi bacanya gimana? Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma. Itu disambung tapi enggak boleh tarik nafas. Kenapa? Ada 2 ucapan. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina, itu adalah ungkapan orang kafir yang enggak nyangka bakal dibangkitkan di hari akhirat. Hadza ma wa'ada ar-Rahman, itu ucapan dari Allah Subhanahu wa taala atau ungkapan dari utusannya Allah Subhanahu wa taala, malaikat. Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi enggak nyampe janji itu kepada mereka. Kenapa? Karena konsep mereka hanya sampai pada kehidupan dunia. Ini berbeda dengan kita. Nah, makanya kenapa ketika mereka dibangkitkan di alam akhirat, itu wajah mereka hitam. Hitam itu bukan berarti hitam benar-benar, tapi digambarkan hitam itu karena mereka takut, ketakutan. Orang kalau takut gimana, Pak? Mukanya merah padam atau mungkin hitam, ketakutan, takut. Kenapa? Ternyata yang tidak disangka ternyata ada hari berbangkit. Siap apa enggak? Fiha khalidun. Ada orang yang kedua, tipikal ada macam yang kedua dari umat atau hamba Allah yang dibangkitkan di hari akhir, yaitu orang-orang yang wajahnya bercahaya putih. Putih berseri-seri. Kira-kira kalau ngelihat orang putih cakep, enak enggak ngelihatnya Bapak? Enak.
Nah, itulah orang-orang yang bergembira pada hari dibangkitkan di akhirat. Mereka senang dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa senang? Karena mereka membawa bekal. Nah, salah satu bekalnya apa? Yaitu bekal mereka puasa, mereka sholat. Sehingga apa? Tidak ada rasa takut ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya ada doa, Pak. Mungkin bapak-bapak udah paham, udah pernah dengar juga mungkin. Ini doa, dari ayat ini diambil dijadikan doa. Makanya ketika kita wudu, itu dibacakan doa itu. Allahumma bayyid wajhi kama bayyadta. Gimana? Pernah dengar, Pak, doanya, Pak? Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Jadi ketika kita wudu, basuh wajah, basuh muka kita, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan nanti di akhirat Allah bangkitkan kita bersama orang-orang yang diputihkan wajahnya. Pengen nggak, Pak, kira-kira, Pak? Kira-kira pas bangun gitu kan dari tempat tidur misalkan, wah, wajahnya putih ini, ternyata lagi main handphone gitu kan. Ini putih kenapa? Wah, soleh banget ini suami saya, kata istrinya, ternyata lagi main handphone. Tapi putih di akhirat itu bukan putih karena handphone, Bapak Ibu. Putih di akhirat itu emang pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya kenapa? Karena orang ini menjaga wudunya atau menjaga amal solihnya. Kita sholat dalam keadaan tadi kan lampu dimatiin semua, ya Pak, ya? Benar kan? Maka orang yang bangun tengah malam menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti insya Allah di akhirat gelapnya di dunia akan menjadi penerang di akhiratnya. Nah, maka mudah-mudahan itu bisa kita amalkan dalam setiap kita mengerjakan wudu. Allahumma bayyid wajhi. Gimana doanya? Allahumma, coba bareng-bareng. Allahumma bayyid wajhi, bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkanlah wajahku pada hari di mana Engkau memutihkan wajah sebagian orang dan Engkau hitamkan sebagian yang lain. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang berbahagia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita kelak meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik. Kita dikumpulkan bersama para nabi, para anbiya, para salihin, dan kita dipertemukan dengan baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu harapan tertinggi kita, Bapak Ibu. Mudah-mudahan amal kita di bulan Ramadan ini Allah terima semuanya. Adapun kesalahan-kesalahan kita mudah-mudahan Allah tutup, Allah hapus. Mudah-mudahan kelak kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan terbaik kita. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqaka wa anta radin anna. Ya Allah, jadikan hari kami, hari terbaik kami adalah hari di mana kami bertemu denganmu dan Engkau ridha kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.